Ya, oke. Oke, ya. Pertama di dalam pesawat, ya. Kalau di pesawat kita, sebenarnya gini Pak, pesawat kita jaraknya kita 2 jam atau gimana? Ya lebih dari itu. Udah, kita safar. Ya, misalnya kita ke Jogja, kita berangkat jam 1 Pak. Ke Jogja itu kira-kira naik pesawat 2 jam. Pilihannya 2 Pak. Kita bisa menjamak, nggak perlu kita di pesawat, kecuali kalau kita haji Pak. Nah itu 8 jam Pak. 8 jam lebih ya pagi ya, bisa sampai 10 jam. Nah itu beda kondisinya. Nah kalau kondisi kita di tanah air kita, misalnya kita ke Surabaya, jaraknya cuma 2 jam, kita bisa jamak Pak, dilakukan di awal atau kita sampai Surabaya. Ya, kita bisa misalnya sampai Surabaya sudah asar. Ya kita pilihannya sebelum kita berangkat naik kita berangkat naik pesawat ya, atau kita sampai di Surabaya kita melakukan jamaknya. Karena itu safar kita lebih dari 85 km. Itu kita bisa jamak, bahkan bisa kita kosor. Bisa kita kosor walaupun naik pesawat Pak. Walaupun naik pesawat. Jadi kita bisa lakukan sebelum naik pesawat atau kita sampai ke Bandara Surabaya, kita bisa lakukan jamak, bahkan bisa kita kosor. Tetap ada air kan? Nah, bagaimana kalau yang haji atau umroh? Nah, ini kan kenyataannya Pak. Mau nggak mau harus sholat pesawat. Nggak mau, pasti sholat pesawat. Nggak mungkin tidak ya. Tidak mungkin tidak. Ini kejadiannya atau kita ke Amerika atau ke wilayah Eropa. Nah, kita bisa sholat Pak. Nah, di pesawat itu disediakan air sebenarnya. Kalau nggak ada air yang air keran atau apa, kita kan bawa aqua Pak. Ya, kita pernah diajarkan di sini bagaimana, dan bisa juga diajarkan juga ke ibu-ibu juga, bahwa kita juga bisa wudhu dengan segelas air. Jadi wudhu itu nggak perlu air banyak Pak, segelas air pun cukup. Caranya apa? Yang wajib saja. Tahu yang wajib Pak? Yang wajib aja kita basuh, dan itu cukup sekali. Karena dalam mazhab sebenarnya basuhan wajib itu sekali, 3 kali itu sunnah. Jadi wajibnya sekali. Jadi kita misalnya langsung membasuh muka, ini yang wajibnya. Ya, basuh misalnya dikit aja air, kemudian kita basuh muka, wajibnya nih Pak. Kemudian tangan, sekali aja cukup. Ini kalau kita airnya sedikit ya, pakai segelas air. Ya air segelas itu. Kemudian kepala Pak, kalau dalam bahasa Syafi'i kan cukup begini Pak, kena kepalanya. Nah gitu, sedikit aja sudah cukup Pak, kalau dalam bahasa Syafi'i ya. Nah kemudian kaki udah selesai. Jadi yang wajibnya aja, tidak perlu sunnahnya kalau kita dalam keadaan seperti itu. Ya. Nah jadi pertama kita harus cari air dulu. Nah kalau air itu ada di misalnya penumpang yang lain, saya lihat penumpang lain butuh air banyak Pak. Kita bisa ngomong sama dia, Pak, bisa dibeli nggak Pak airnya? Ya bukan kita Pak, kalau kita beli Pak, karena itu punyanya dia. Jangan kita kalau bisa beli, Pak boleh beli nggak Pak? Akhirnya saya beli Pak, saya mau wudhu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang sekali lagi air itu banyak di pesawat Pak. Nah kemudian tata cara sholatnya gimana? Apakah duduk? Ayo. Ingat, sholat wajib gak boleh duduk Pak, kecuali memang darurat sedarurat-daruratnya. Misalnya contoh, saya sholat subuh di kereta api, gak ada tempat untuk berdiri. Saya cari dulu Pak. Biasanya kalau sekarang di kereta itu ada bagian-bagian tertentu, misalnya di rumah makan itu ada kamar Pak, ada kamar kan? Ada kamar, kemudian kita bisa berdiri di situ. Kita harus berdiri Pak. Jadi awalnya harus berdiri. Ini dalam sholat fardu, khusus sholat fardu harus berdiri. Nah di pesawat sekarang disediain Pak. Jadi kalau di pesawat yang jaraknya jauh, ya sekarang sudah paham mereka menyediakan tempat untuk sholat walaupun sempit. Nah sholat kita harus berdiri Pak, harus berdiri. Ya, berdiri. Dan niat kita walaupun pesawat itu kan bisa menghadap barat, timur, utara, dan kita niatnya menghadap ke arah kiblat. Ya, makanya di dalam mazhab
ya, dan itu pendapat yang sahih yang kuat. Kita menyebutkan bahwa kita adalah menghadap ke arah kiblat, itu menguatkan hati walaupun itu sunnah. Jadi melafalkan talafuz niat itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Jadi supaya menguatkan hati, hati. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau sholat, terutama sholat fardu, itu kita harus berdiri. Bahkan orang yang sakit sekalipun, Pak, ya, dia harus berdiri walaupun nanti setelah itu dia duduk di bangku, berusaha untuk berdiri. Ini khusus sholat fardu, Pak. Kalau sholat sunnah nggak ada masalah kita duduk, walaupun sehat sekalipun. Kita disehati, Pak. Kemudian kita sholat di mana? Di Masjidil Haram. Itu kan bacanya panjang, Pak, panjang banget, bisa 1 juz, bisa panjang gitu ya. Kita tidak mampu untuk berdiri, kita boleh duduk, Pak, karena itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak boleh, Pak, suratnya panjang-panjang, karena itu sholat sunnah, ya, itu wajib nggak masalah panjang-panjang, tapi kita juga boleh duduk. Pakai kursi nggak apa-apa. Jadi banyak di sana kalau kita lihat, saya lihat ketika sholat sunnah itu walaupun mudah-mudah karena mungkin panjang banget imamnya dalam membacakan ayat, maka dia duduk, tidak ada masalah. Tapi kalau sholat fardu sekali lagi harus